Kalau kamu dikasih uang 10.000 hari ini, jujur aja, kemungkinan besar kamu bakal langsung habisin, kan? Entah buat jajan, atau kamu anggap, kecil banget enggak berarti. Tapi, gimana kalau aku bilang, uang 10.000 itu sebenarnya bisa jadi 1 juta, bahkan 10 juta. Dan yang bikin lebih gila lagi, cara ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Kita diajarin matematika, tapi nggak pernah diajarin cara bikin uang bekerja. Kita diajarin cari nilai bagus, tapi nggak pernah diajarin cara keluar dari masalah keuangan. Dan di video ini, aku akan tunjukkan ke kamu satu cara berpikir sederhana, yang bisa mengubah uang kecil jadi besar. Tapi ingat, ini bukan tentang cepat kaya. Ini tentang bagaimana orang biasa bisa menang dalam permainan uang. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe channel Bincang Finansial. Karena di sini, kamu akan belajar hal-hal yang seharusnya diajarkan di sekolah, tapi sayangnya tidak pernah. Dan sekarang, kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan dengan uang kecil yang kamu punya hari ini? Bayangkan seseorang bernama Andi. Andi bukan siapa-siapa. Bukan anak orang kaya. Bukan lulusan kampus ternama. Dan yang paling penting, dia tidak punya modal besar. Setiap bulan gajinya selalu habis. Kadang bahkan belum sampai akhir bulan, uangnya sudah tinggal sisa. Sampai suatu hari, dia duduk sendirian di kamar kecilnya, membuka dompet, dan hanya menemukan 1 lembar uang 50.000. Di titik itu, ada 2 pilihan. Pilihan pertama, seperti kebanyakan orang, menghabiskan uang itu tanpa berpikir panjang. Pilihan kedua, berhenti sejenak dan bertanya, apakah mungkin uang sekecil ini bisa jadi sesuatu yang lebih besar? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya mengubah hidup Andi. Hari itu, untuk pertama kalinya, Andi tidak melihat uang dari jumlahnya, tapi dari potensinya. Dia sadar, mungkin dia tidak punya banyak uang, tapi dia masih punya kesempatan untuk belajar memutarnya. Dan dari situlah semuanya dimulai. Bukan dari modal besar, bukan dari keberuntungan, tapi dari satu keputusan kecil, tidak lagi meremehkan uang kecil. Masalah terbesar kebanyakan orang bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka punya kebiasaan yang membuat mereka tetap miskin. Salah satunya adalah meremehkan uang kecil. Coba jujur sama diri sendiri. Berapa kali kamu mengeluarkan uang 5.000, 10.000, 20.000 tanpa berpikir 2 kali? Berapa kali kamu berkata, cuma segini doang. Padahal tanpa sadar, kebiasaan kecil itu yang diam-diam menghancurkan keuanganmu. Karena uang tidak hilang dalam jumlah besar. Uang hilang dari hal-hal kecil yang diulang setiap hari. Ironisnya, orang yang tidak bisa mengelola uang kecil tidak akan pernah siap mengelola uang besar. Bayangkan ini, kalau hari ini kamu tidak bisa menjaga 10.000, apa yang membuatmu yakin bisa menjaga 10 juta? Kalau hari ini kamu boros dengan jumlah kecil, apa yang akan berubah ketika jumlahnya besar? Tidak ada. Karena masalahnya bukan di jumlah uangnya, tapi di cara berpikirnya. Dan inilah yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Menghargai uang kecil adalah fondasi untuk membangun uang besar. Sekarang kita masuk ke konsep yang paling penting. Dan kalau kamu benar-benar memahami ini, cara kamu melihat uang akan berubah selamanya. Konsepnya sederhana. Uang itu tidak boleh diam. Uang harus berputar. Kebanyakan orang hanya melakukan 2 hal dengan uang. Pertama, disimpan. Kadang dihabiskan. Tapi mereka melewatkan satu hal terpenting, memutar uang. Kalau uang hanya disimpan, nilainya akan terus tergerus oleh inflasi. Kalau uang hanya dihabiskan, dia akan hilang tanpa jejak. Tapi kalau uang diputar, dia bisa tumbuh. Andin mulai memahami ini. Dia sadar, meskipun uangnya kecil, selama uang itu bergerak, selama uang itu menghasilkan, maka jumlahnya akan bertambah. Dia mulai berpikir seperti ini. Bagaimana caranya uang ini bisa menghasilkan uang lagi? Dan dari satu pertanyaan itu, muncul banyak kemungkinan. Mulai dari jualan kecil-kecilan, hingga akhirnya membangun sesuatu yang lebih besar. Disinilah perbedaan antara orang biasa dan orang yang berhasil. Orang biasa melihat uang sebagai alat untuk membeli. Orang yang berhasil melihat uang sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dan begitu kamu memahami ini, kau tidak akan pernah melihat uang dengan cara yang sama lagi. Di tahap awal, Andi tidak langsung berpikir tentang bisnis besar. Tidak juga tentang investasi jutaan rupiah. Dia sadar satu hal penting. Dia belum siap untuk hal besar, tapi dia bisa mulai dari hal kecil. Dengan sisa uang 50.000 itu, Andi tidak menghabiskannya. Dia mulai mencari cara bagaimana uang kecil ini bisa bergerak. Akhirnya dia mencoba sesuatu yang sederhana. Dia beli produk murah yang bisa dijual lagi. Mungkin cuma snack kecil, mungkin barang sederhana dari marketplace, atau bahkan sekadar titip jual produk orang lain.
Hari pertama tidak langsung laku. Hari kedua masih sepi. Tapi Andi tidak berhenti. Karena dia tahu ini bukan soal hasil cepat. Ini soal belajar. Belajar. Bagaimana menawarkan produk. Dan bagaimana berbicara dengan orang. Dan bagaimana memahami apa yang orang butuhkan. Dan akhirnya penjualan pertamanya terjadi. Keuntungannya kecil. Mungkin cuma 5.000. Tapi di momen itu yang berubah bukan jumlah uangnya. Yang berubah adalah cara berpikir Andi. Untuk pertama kalinya, dia merasakan uang bisa bekerja. Dan dari situ dia mulai mengulang prosesnya. Beli, jual, untung kecil, ulang lagi. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi terus setiap hari. Karena dia tahu kunci dari memutar uang kecil bukan di besarnya hasil, tapi di konsistensi pergerakan. Disinilah banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak punya peluang, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Hari pertama semangat, hari kedua mulai ragu. Hari ketiga, menyerah. Andi hampir seperti itu. Dia juga pernah merasa capek. Pernah merasa hasilnya terlalu kecil. Pernah berpikir, ngapain sih capek-capek cuma dapat segini? Tapi setiap kali dia ingin berhenti, dia ingat satu hal. Semua hal besar selalu dimulai dari kecil. Jadi dia tetap lanjut. Meskipun untungnya kecil, meskipun kadang tidak ada penjualan, dia tetap bergerak. Hari demi hari, minggu demi minggu, tanpa sadar. Sesuatu mulai berubah. Yang awalnya hanya 50.000, mulai menjadi 100.000, lalu 200.000, lalu 500.000. Bukan karena dia menemukan cara instan, tapi karena dia tidak berhenti. Dan di titik ini, Andi mulai menyadari sesuatu yang penting. Banyak orang berpikir mereka butuh modal besar untuk sukses. Padahal yang mereka butuhkan sebenarnya adalah kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena konsistensi akan mengalahkan bakat. Konsistensi akan mengalahkan modal besar. Dan yang paling penting, konsistensi akan membangun sesuatu yang tidak terlihat di awal, tapi sangat kuat di akhir. Kepercayaan diri dan pengalaman. Setelah beberapa waktu, uang Andi mulai bertambah. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya punya pilihan. Dan di titik ini, banyak orang biasanya melakukan kesalahan. Mereka mulai menikmati hasilnya, mulai menggunakan keuntungannya, mulai merasa sudah cukup. Tapi Andi tidak. Dia melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jarang dilakukan orang. Dia tidak memakai keuntungannya. Dia memutarnya kembali. Setiap keuntungan yang dia dapatkan, dia jadikan modal lagi. Kalau dulu hanya bisa beli 5 produk, sekarang dia beli 10. Kalau dulu untung 10.000, sekarang bisa 20.000, 50.000, bahkan lebih. Dan proses ini terus berulang. Inilah yang disebut sebagai efek bola salju. Di awal, kecil, hampir tidak terasa. Tapi semakin lama, semakin besar. Semakin cepat, dan semakin sulit dihentikan. Andi mulai melihat perubahan yang nyata. Yang dulu harus menunggu lama untuk dapat keuntungan, sekarang uangnya bergerak lebih cepat. Yang dulu hanya cukup untuk kebutuhan kecil, sekarang mulai bisa menyisihkan lebih banyak. Dan di titik ini, Andi menyadari satu hal penting. Bukan seberapa besar kamu menghasilkan, tapi seberapa pintar kamu mengelola dan memutar hasil itu. Karena banyak orang bisa menghasilkan uang, tapi tidak banyak orang yang bisa mengembangkan uangnya. Dan disinilah perbedaan itu mulai terlihat jelas. Seiring waktu berjalan, yang berubah dari Andi bukan cuma jumlah uangnya, tapi dirinya, cara dia berpikir, cara dia melihat hidup, bahkan cara dia melihat dirinya sendiri. Dulu, Andi selalu merasa kurang, selalu merasa hidup itu berat, selalu merasa uang itu sulit didapat. Tapi sekarang, perlahan berubah. Dia mulai sadar, uang bukan sesuatu yang langka, tapi sesuatu yang bisa diciptakan. Dan perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi dari kebiasaan kecil yang dia ulang setiap hari. Dari disiplin yang awalnya terasa berat, jadi sesuatu yang otomatis. Dari rasa malas, jadi rasa tanggung jawab. Dan yang paling penting, Andi mulai percaya bahwa dia bisa mengubah hidupnya sendiri. Karena pada akhirnya, perjalanan memutar uang kecil jadi besar. Bukan cuma soal uang, tapi tentang mengubah siapa dirimu sebenarnya. Di titik tertentu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Andi tidak lagi bekerja keras seperti di awal. Tapi uangnya justru bergerak lebih cepat. Kenapa? Karena sekarang bukan hanya Andi yang bekerja, tapi uangnya juga ikut bekerja. Dia mulai naik level. Dari sekedar jualan kecil menjadi sesuatu yang lebih terstruktur. Dia mulai punya produk sendiri, membangun kepercayaan pelanggan, memanfaatkan media sosial. Yang awalnya hanya jual satu persatu, sekarang bisa jual dalam jumlah banyak. Yang dulu harus menunggu lama, sekarang hasil datang lebih cepat.
Dan di titik ini, Andi akhirnya memahami sesuatu yang dulu tidak pernah dia mengerti. Tujuan utama bukan bekerja untuk uang, tapi membuat uang bekerja untuk kita. Dan saat itu terjadi, hidup mulai terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang, dan lebih punya arah. Sekarang coba bayangkan, bagaimana kalau sejak sekolah kita sudah diajarkan hal seperti ini. Bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara memutar uang, bagaimana cara berpikir tentang uang. Mungkin banyak orang tidak akan terjebak dalam masalah keuangan. Mungkin banyak orang tidak akan hidup dari gaji ke gaji. Tapi kenyataannya, kita tidak pernah diajarkan itu. Kita diajarkan cara menghafal. Kita diajarkan cara menjawab soal, tapi tidak diajarkan cara menghadapi kehidupan nyata. Dan karena itulah, banyak orang tumbuh dewasa tanpa pernah benar-benar memahami uang. Mereka bekerja keras, tapi tetap merasa kurang. Mereka menghasilkan, tapi tidak pernah berkembang. Dan disinilah perbedaannya. Orang yang mengerti cara memutar uang akan selalu menemukan jalan. Sementara yang tidak akan terus mengulang pola yang sama. Pertanyaannya sekarang, kalau caranya sesederhana ini, kenapa tidak semua orang berhasil? Jawabannya sederhana. Karena kebanyakan orang tidak mau melewati prosesnya. Mereka ingin hasil besar, tapi tidak mau mulai dari kecil. Mereka ingin cepat kaya, tapi tidak mau sabar. Mereka ingin perubahan, tapi tidak mau berubah. Mereka menunggu punya uang lebih banyak, menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi yang sempurna. Padahal, kondisi itu tidak akan pernah datang. Andi tidak menunggu. Dia mulai saat keadaannya tidak ideal. Dia mulai saat uangnya terbatas. Dia mulai saat dia belum siap. Dan justru karena itu, dia berkembang. Karena kebenarannya adalah, kamu tidak harus siap untuk memulai, tapi kamu harus mulai untuk menjadi siap. Sekarang, semua kembali ke kamu. Bukan tentang Andi lagi, tapi tentang kamu. Tentang uang kecil yang kamu pegang hari ini. Tentang keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Apakah kamu akan tetap menganggapnya tidak berarti? Atau kamu mulai melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang besar? Karena hidup tidak berubah dalam satu malam. Tapi hidup bisa berubah dari satu keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Dan mungkin hari ini adalah titik awalnya. Kalau kamu sampai di titik ini, berarti kamu bukan orang biasa. Tulis di kolom komentar, saya siap mulai dari kecil. Dan jangan lupa subscribe channel Bincang Finansial, karena di sini kita tidak hanya bicara tentang uang, tapi tentang bagaimana mengubah hidup dari nol jadi luar biasa.